dalam sebuah pidato politik yang sifatnya terbuka, Pak Prabowo bahkan menyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Saya tidak tahu itu menjelaskan apa. Bahwa Prabowo tidak cukup independen sebagai presiden. Dan ada sejumlah kekhawatiran pada diri mereka, jangan-jangan kebijakan presiden ini bias. Atau bisa disetir. Atau bisa disetir dan seterusnya lah. Yang saya khawatir adalah loyalitas menteri itu, ya bukan kepada patronnya atau tidak ada patron sebetulnya, kecuali untuk kepentingan politik saja. Loyalitas mereka adalah pada kepentingan dirinya sendiri masing-masing. Karena nggak mungkin kan orang menggaransikan karir politiknya pada seseorang sepanjang hayatnya. Pak Jokowi kan de facto udah tidak jadi presiden, nggak punya kekuasaan yang bersifat efektif lagi. Yang ada adalah tinggal residunya saja kan. Yang harus kita curigai itu adalah kenapa kekuasaan tidak terkonsolidasi sesuai dengan visi yang diinginkan Prabowo. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Beberapa menteri aktif di bawah kepemimpinan Prabowo sowan ke mantan presiden Jokowi. Dan beberapa dari mereka mengatakan ya bahwa Jokowi adalah bos buat mereka. Ini yang kemudian menimbulkan satu kesimpulan bahwa ada matahari kembar di istana, yang satu di Istana Negara, yang satu di Solo. Nah, apakah ini sesuatu yang memang lazim dalam dunia politik kita atau merupakan satu fenomena baru yang mencirikan persoalan lebih serius dari tatanan politik kita? Kita akan membahasnya dengan Buya Tafta, pemerhati sosial politik, kenamaan, pinggiran, yang analisanya tentu terus segar, brilian. Kita sapa dulu Buya. Buya Tafta, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Alhamdulillah Buya ya. Terima kasih sudah hadir di kanal kita lagi, di channel ini. Buya, soal matahari kembar, tuduhan matahari kembar. Tidak ada yang mengaku atau mengakui ada situasi seperti itu, ya itu wajar ya. Iya. Dalam skenario apapun ketika dituduh ada matahari kembar, ya pasti tidak akan ada yang mengaku bahwa memang ada matahari kembar gitu ya. Tapi isu-isu matahari kembar ini kan memang muncul belakangan ya. Ya kalau kita merujuk kepada pemerintahan sebelumnya memang pernah ada ya. Istilah-istilah itu ya waktu itu kalau nggak salah ketika Bu Mega dan Pak SBY ya jadi menteri, itu kan yang lebih menonjol Pak SBY-nya ya, sehingga kemudian ada kesan kok ini ada dua orang yang punya pengaruh yang kira-kira hampir sama. Nah ini gejala apa sebenarnya Buya dalam konteks Prabowo dan relasinya dengan Jokowi ya? Iya. Pokoknya banyak hal yang kita tidak bayangkan tahu-tahu jadi isu ya sekarang ini. Dan ini merefleksikan memang situasi komunikasi sosial ya antar berbagai elemen sekarang ini tidak baik-baik saja, ya kan. Ada banyak prejudice atau bahkan juga mungkin punya ingatan tertentu yang membuat mereka punya prejudice. Itu biasa. Kalau melihat peristiwa kunjungan, apalagi itu setelah Lebaran ya, kalau nggak salah, sebetulnya ini kan halal bihalal yang normal biasa saja dalam situasi yang normal ya kan dari situ. Dan itu terjadi juga sebelumnya, mungkin tidak seatraktif sekarang mereka datang ke Solo atau yang lain kayak gitu. Bahkan kalau dalam kasus Bahlil kan dia naik jet pribadi juga. Iya, yang nyebut bos itu siapa tuh? Ya salah satunya. Oh gitu ya. Ya iya, artinya itu sebetulnya sebagai peristiwa sosial yang biasa, halal bihalal, normal dan sebagainya. Yang menjadi tidak biasa adalah dia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial yang memang tidak biasa, gitu kan. Ini kan apa namanya efek berkepanjangan dari pola relasi politik ya antara dua figur sentral tadi itu, Pak Jokowi dengan
Pak Prabowo kayak gitu. Jadi ini kembali memancing atau memantik ingatan publik tentang proses politik Pilpres kemarin gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Dan memang kalau dilihat dari latar belakang itu, tindakan-tindakan dan kebijakan Prabowo itu memang menjadi sangat tidak leluasa ya. Karena misalnya ketika memilih anak buahnya sebagai menteri pun dia harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan yang terasosiasi dengan Pak Jokowi kan, kayak itu kan orangnya Jokowi harus dipertahankan, dan itu terbukti ya, ada Bahlil, ada Budi Ari, ada beberapa yang lain gitu. Ya itu semua yang membuat prasangka-prasangka itu dengan mudah muncul ya tentang isu matahari kembar dan seterusnya, karena pikiran-pikiran atau prasangka atau dugaan-dugaan seperti ini bukan gak ada presidennya, bukan gak ada alasannya gitu kan. Ada proses yang membuat mereka punya anggapan bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai dua figur politik yang masih terus terhubung gitu kan. Bahkan ini juga soal yang membuat orang punya pikiran seperti itu ya, anggapan seperti itu. Dengan rileksnya dalam sebuah pidato politik yang sifatnya terbuka ya, Pak Prabowo bahkan menyanjung-nyanjung Pak Jokowi gitu. Hidup Jokowi dan seterusnya segala macam kayak gitu. Saya tidak tahu itu menjelaskan apa ya. Kan bisa itu interpretable ya. Mungkin Prabowo terlalu naif ya untuk mengatakan bahwa itu punya implikasi serius terhadap pemahaman orang lain ya. Dia tidak peduli dengan itu semua, atau dia memang menjustify kenyataan bahwa tamsil dia sebagai presiden tidak akan bisa dilepaskan dari peran Pak Jokowi sebagai presiden saat itu gitu, kayak gitu-gitu ya. Karena Pak Jokowi adalah endorsement politik yang terkuat ya. Iya, endorsement itu yang terkuat, dan dia mengambil risiko kan Pak Jokowi itu untuk mendorong Pak Prabowo bisa terpilih itu dengan ya semua orang tahu itu ya. Dan akhirnya dia harus berkonflik juga dengan PDIP akhirnya. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi dia mengambil risiko sangat besar untuk membantu Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Jadi dari sudut itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Jokowi itu hebat dan seterusnya itu bisa dimengerti, ya kan? Walaupun itu benar, tapi dia katakan di depan publik, ya kan? Padahal itu sama sekali nggak terkait dengan kepentingan rakyat dalam pengertian tadi. Nah, itu kan sebenarnya politik gitu kan. Dan itu artinya Prabowo juga mengakui memiliki utang budi. Iya, gitu. Secara terbuka sebagai kandidat kan, bukan sebagai presiden gitu kan. Nah, apa yang dikatakan Pak Prabowo itu benar dari sudut itu, tapi kan tidak semua yang benar dikatakan ketika dia berubah posisinya sebagai presiden, gitu kan. Karena dia kan berpidato depan rakyat yang tidak semuanya pada saat Pilpres kan mendukungnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi banyak sekali beberapa kasus atau gejala yang membuat orang berkesimpulan, berspekulasi matahari kembar lah apa dengan segala frasa yang ada di dalamnya kayak gitu-gitu. Ditambah pula ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sejumlah orang yang memang dulu menjadi menteri Pak Jokowi kan diakomodasi menjadi kabinet merah putih ya. Dan ketika konteks Lebaran itu digunakan untuk berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, itu juga akhirnya dilihat sebagai sebuah simbol ya. Yang tadi bisa diinterpretasikan sebagai ketundukan dari seseorang yang sebenarnya bertugas melayani Prabowo sebagai menteri, tapi juga sebenarnya punya bos lain yang tetap harus dikunjungi, harus didatangi untuk menerima dan mendapatkan semacam petuah-petuah begitu. Iya. Jadi kan begini, mereka ya
yang menghembuskan atau memunculkan frasa atau istilah matahari kembar. Ini kan semacam bahwa Prabowo tidak cukup independen sebagai presiden, gitu kan? Dan ada sejumlah kekhawatiran pada diri mereka, jangan-jangan kebijakan presiden ini bias atau bisa disetir dan seterusnya lah, yang untuk menunjukkan bahwa ya, separuh otoritas presiden sekarang Prabowo itu tidak sepenuhnya bulat di tangan dia, kayak gitu-gitu, di bawah pengaruh-pengaruh Jokowi, kayak gitu-gitu. Wujudnya yang paling manifest adalah melalui menteri-menterinya yang ada di situ dan seterusnya. Kan ada kekhawatiran seperti itu, ya kan? Ya, apalagi Pak Jokowi kan juga punya anak ya. Ya, wakil lagi, ya kan? Ya, Mas. Nah, tetapi ada orang juga yang berpikir, oh tidak mungkin lah, ini kan soal waktu saja. Oh, Pak Prabowo terlalu sadar terhadap kekuasaan yang dia miliki, itu mungkin dibagi kepada orang lain, kayak gitu-gitu kan. Dan orang merujuk kembali kepada riwayat perjalanan Prabowo kan, bagaimana dia berjuang untuk bisa menjadi presiden, gitu kan. Mengapa setelah jadi presiden dia harus bagi ke orang lain, gitu kan. Ini soal waktu aja, pada waktunya juga Pak Prabowo akan membuat keputusan yang bersifat decisif, dan itu tidak dibawa pengaruh Jokowi gitu. Mungkin nggak itu, Buya? Karena banyak orang kan yang kemudian juga melihat Prabowo selama ini sebagai seorang yang disimbolkan macan gitu. Bertaji, keras, dan ya tadi punya kontrol yang kuat terhadap kekuasaannya gitu. Nah, tapi kan dalam banyak kasus yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa di-endorse cepat dan dicerminkan sebagai semangatnya sebagai seorang presiden, itu kan jadi kayak macan ompong ya. Omon. Misalnya kalau kita ngomong soal pemberantasan korupsi, kan dulu awalnya teriak kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Tapi di ujung-ujung kan kemarin, kalau dirampas semua harta koruptornya, kasihan anak istrinya, kayak begitu, Bu ya. Jadi ada kesan memang Prabowo ini akhirnya jadi kompromistik terhadap beberapa hal, dan itu sebenarnya merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dihindari, karena kalau sebelumnya kan dia itu belum merasakan realitas politik yang sebenarnya gitu. Nah, sekarang ini benturan itu langsung dia hadapi kan, dengan berbagai macam hal, termasuk misalnya Bu ya, isu penegakan hukum di dalam kasus Fik 2, ya kan? Itu kan terakhir Barreskrim mengatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus Fik 2, meskipun Kejaksaan Agung kemarin meralat, loh kami petunjuk kami tidak diikuti oleh Barreskrim misalnya. Hal-hal semacam itu ya yang mencerminkan juga betapa penegak hukum juga tidak di bawah kendali dia nih. Karena bekerja dengan logikanya sendiri-sendiri gitu. Itu apakah mungkin kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya melegitimasi tadi kesimpulan bahwa memang ada matahari kembar, bahkan mungkin bukan kembar, mungkin bisa triple atau bisa jadi mataharinya lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu. Yang saya khawatir malah bahkan nggak ada matahari sama sekali, ya kan. Jadi gelap gitu kan. Maksud saya kayak gini. Saya tidak tahu, saya sering memperhatikan juga cara pidato Prabowo dan termasuk juga memperhatikan kontennya. Itu kan satu, kelihatan sekali bahwa dia reaktif ya terhadap berbagai isu yang muncul, ya kan. Dia tidak paham itu secara lebih komprehensif, ya. Itu sebabnya reaksi dia sering berubah-ubah, ya kan. Ada masa ketika dia bilang melarang impor, ya kan. Ada masa ketika dia ingin membuka impor seluas-luasnya dengan alasan yang semuanya penuh kerakyatan gitu lah, dengan retorika kerakyatan dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo itu orang yang ingin berkata baik, dia tidak mengerti detail soalnya, gitu. Tidak ngerti detail. Itu yang saya bilang tadi itu. Kalau dia memberikan reaksi atau policy tertentu, sedikit banyak dia harus ngerti detail tentang implikasinya, ya kan? Bukan pada isu besarnya saja, ya kan? Ngasih makan siang
siswa gratis, siapa yang mengatakan bahwa itu buruk, ya kan? Buruk dalam pengertian bahwa itu pilihan yang tidak benar, gitu kan? Ya, secara moral. Tapi ini kan bukan pilihan moral, ini kan pilihan efisiensi, pilihan profesional, pilihan teknokratik dan seterusnya, gitu kan? Dan argumen itu tidak bisa dipakai untuk orang yang melakukan kritik, ya kan, terhadap makan siang gratis. Kan itu yang digunakan oleh Pak Prabowo. Ada saja orang yang mengatakan kita tidak boleh ngasih makan siang rakyat dan seterusnya. Kayak retorika itu yang digunakan. Ya, jadi kayak justru keluar dari substansi kritik yang substansi kritik kan poinnya bukan di situ. Semuanya kan ingin melakukan sesuatu yang penting buat rakyat. Tapi kan pilihan teknisnya harus lebih komprehensif gitu loh kan. Pilihan kebijakan yang bersifat operasional dan teknisnya itu kan harus terukur dan punya dampak yang cukup berkepanjangan kayak gitu. Nah itu poinnya. Jadi kecenderungan Prabowo itu udah reaktif, ya. Tidak dia kunyah dulu isunya itu apa dan seterusnya secara lebih detail dan komprehensif. Nah tapi satu hal yang bisa saya katakan adalah Pak Prabowo jujur dengan apa yang dia katakan. Jangan bicara soal baik dan tidak baik apa yang dia katakan itu, iya kan? Tapi dia terbuka lah. Iya, lebih terbuka. Artinya jujur dengan apa yang ada di pikirannya. Yang jadi soal kan adalah apakah pikiran dia itu betul apa nggak betul, gitu kan? Ini kebalikannya dengan Pak Jokowi, ya. Ya kita harus memahami Pak Jokowi itu dari apa yang tidak dia katakan saat bicara. Tidak harus dibalik. Ya, entah itu dibalik, entah itu kita harus mencari penjelasan yang lain, ya. Tapi kepada Prabowo kita betul-betul harus memahami Prabowo dari apa yang dia katakan, gitu kan. Dan dua-duanya problem, ya, gitu kan. Dua-duanya problem. Oh ya, apa implikasinya jika fenomena atau kesimpulan atau tuduhan matahari kembar itu benar adanya bagi ya jalannya pemerintahan? Karena kan kalau kita ngomong soal anak buahnya Prabowo saja yang menjadi menteri, kalau punya dua bos, itu bagaimana menguji loyalitas dan profesionalitasnya sebagai seorang anak buah gitu. Yang saya khawatir adalah loyalitas menteri itu ya bukan kepada patronnya atau tidak ada patron sebetulnya kecuali untuk kepentingan politik saja. Loyalitas mereka adalah pada kepentingan dirinya sendiri masing-masing, ya kan? Karena nggak mungkin kan orang menggaransikan karir politiknya pada seseorang sepanjang hayatnya, ya kan? Pak Jokowi kan de facto udah tidak jadi presiden, nggak punya kekuasaan yang bersifat efektif lagi, ya kan? Karena dia sudah menjadi warga biasa. Yang ada adalah tinggal residunya saja kan, pengaruh-pengaruh yang masih tersisa. Tapi itu kan seiring perjalanan waktu, residu itu juga akan lumer, akan mencair dan menjadi sesuatu yang tidak bersisa. Sementara yang masih ada dalam kekuasaannya kan masih panjang perjalanan politik. Jadi yang harus kita curigai itu adalah kenapa kekuasaan tidak terkonsolidasi sesuai dengan visi yang diinginkan Prabowo. Itu dulu. Lepas visinya kayak apa, gitulah. Nah, karena apakah karena sejak awal memang ketika membangun postur kabinetnya ya sudah berbasis pada kompromi politik dengan presiden sebelumnya? Ya bisa saja. Itulah soal leadership jadinya kan. Itu proses politik yang mungkin pada saat itu nggak bisa dihindari ya, kecuali dia harus melakukan kompromi dan seterusnya. Tapi begitu secara elektoral dia terpilih sebagai presiden, sekali lagi saya ingin mengatakan moral obligation dia adalah terhadap rakyat, bukan kepada siapapun. Gitu. Lagi-lagi ini soal leadership. Gitu. Nah kalau umpamanya Prabowo makanya ada banyak orang menganggap bahwa nggak ada itu istilah masa kembar, ini soal waktu aja, nanti Pak Prabowo juga akan cukup independen memanfaatkan kekuasaan yang resmi dia miliki ini kan soal waktu saja. Ada yang berpikiran kayak gitu kan, kayak gitu. Sementara orang yang mengatakan ada matahari kembar karena kan melihat ada indikator yang secara telanjang mereka lihat sekarang ini, tapi itu kan nggak permanen sifatnya. Kayak gitu. Jadi ini masih masa euforia ya, presiden baru dengan segala residu masa lalunya ya, yang terus menjadi kerikil dalam sepatunya Pak Prabowo
termasuk Gibran kan, gitu, kayak gitu-gitu. Wujud yang paling manifest kan pada diri Gibran. Ya, dia terpilih sebagai pasangan presiden melalui sebuah proses legal yang dikecam banyak orang sebagai yang etika dan seterusnya, kayak gitu. Tapi kan legal bending gitu kan, nggak bisa diapa-apain gitu. Bahkan ada orang berspekulasi, ya ini kan bacaan orang macam-macam sekarang ini. Lihat aja Gibran dikecam macam-macam oleh banyak orang, kan Prabowo nggak pernah ikut campur. Artinya didiamkan gitu kan. Begitu juga ketika Jokowi teriaki Dikuyas-kuyas. ijazah palsu juga tidak. Iya, tidak bereaksi apa-apa segala macam. Jadi biarkan masing-masing harus menelan nasibnya ya, sendiri-sendiri. Karena itu di luar kontrol dia kan. Di luar kontrol Prabowo. Tapi buat saya adalah pertama, kalau benar ada sedikit banyak apa yang disebut dengan matahari kembar itu ada, walaupun dalam takaran tertentu mungkin ya segala macam, itu satu hal yang tidak boleh terjadi. Yang lebih serius lagi adalah andai kata pun tidak ada matahari kembar, ya kan? Dan ini jauh lebih serius buat saya adalah karena de facto presidennya Prabowo adalah apa yang akan dia perbuat sebagai presiden, gitu ya, dengan visi besarnya itu, ya kan? Karena sekarang ini berbagai kebijakan yang dia coba tempuh, dari mulai isu dan antara, mau bikin 80.000 koperasi merah putih, makan siang gratis, macam-macam hal. Ini kan termasuk perang dagang Cina. Iya, kayak gitu-gitu. Belum lagi pengaruh itu semua segala macam. Ini kan semua isu besar yang punya kompleksitasnya sendiri, ya kan? Yang tidak bisa diselesaikan dengan retorika saja. Jadi perlu kerja-kerja teknokratik yang lebih terukur dari orang-orang yang punya kompetensi untuk melakukan itu semua, kayak gitu. Nah, justru yang membuat saya khawatir adalah jika pun tidak ada matahari kembar dan kekuasaan itu bulat di tangan Pak Prabowo, ya, bagaimana memanfaatkan itu semua, ya, untuk tujuan besar apa yang dia bayangkan sebagai Indonesia emas itu, gitu. Dengan cara-cara kerja yang lebih terukur secara teknokratik dan dampak publiknya juga nyata. Karena dia tidak percaya Indonesia gelap, dia percaya Indonesia emas. Itu yang harus dibuktikan. Iya, ketika menjadi emas atau kecemasan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya ini soal yang luar biasa rumit ya. Karena itu kalau ada perdebatan di sana sini bahkan dengan tone yang agak keras dan sebagainya, karena memang faktanya ada kompleksitas yang nggak bisa dianggap remeh, ya kan? Problem itu kan saling berkelindan dia. Kalau tidak diselesaikan satu, dia akan melahirkan soal kedua, ketiga, dan keempat. Ya kita juga tahulah pabrik di mana-mana juga banyak yang tutup, pengangguran meningkat. Daya beli masyarakat turun ya, kemarin waktu lebaran juga tidak banyak yang mudik lagi gitu ya, menyebar uang ke kampungnya masing-masing gitu. Jadi jangan poin saya adalah ini penguasa atau pejabat negara jangan terlalu reaktif terhadap berbagai kritik yang muncul dari dalamnya. Misalnya istilah Indonesia gelap, kan mereka reaktif sekali cara memberikan respon ya terhadap frasa ini atau istilah-istilah yang muncul. Padahal para pengkritik itu memang selalu kreatif ya, karena kata-kata kayak dulu ya. Dan jawabannya kan seperti melakukan tantangan balik kan, gitu. Kau saja yang gelap kayak gitu-gitu. Nah ini menurut saya tidak elok, karena kalau umpamanya dia cukup rendah hati berhadapan dengan masalah yang begitu kompleks. Indonesia gelap itu adalah sebetulnya merefleksikan kecemasan kolektif pada banyak orang yang terdidik ya, tentang masa depan gitu loh. Kan mereka kan tidak ada satupun yang menginginkan rumah ini gelap karena rumah bersama kan. Tapi kalau mereka mengatakan itu semua, artinya ada sesuatu yang empirik mereka alami gitu loh. Dalam sesuatu itu imajinatif saja gitu. Iya, di banyak sektor gitu kan. Kayak gitu-gitu, soal penegakan hukum yang buruk ya kan, efisiensi yang buruk, lalu korupsi di mana-mana, PHK di mana-mana dan seterusnya. Ini kan bukan peluang kerja juga terbatas, semakin terbatas. Kalau mereka mengatakan gelap itu karena empirik mereka menjalaninya hari-hari gitu. Kalau pejabat publik kan memang udah dapat pekerjaan. Iya.
digaji. Kayak gitu, terus reaksinya kau aja yang gelap. Enggak, memang ada sesuatu yang membuat mereka risau. Itu yang harus dipahami, lepas perasaannya apa. Jangan diberikan reaksi yang sepertinya ini. Disitulah sebenarnya para timnya Prabowo itu melihat secara lebih jernih kritik itu sebagai asupan ya. Iya. Dan mereka adalah tim yang secara teknokratis harus bekerja untuk menemukan dan memberikan data yang benar. Karena ada satu hal yang menarik tuh Buya. Seorang presiden itu menjadi lebih berarti posisinya ketika lingkarannya itu ada yang berkata jujur untuk mengatakan tidak. Untuk suatu usulan kebijakan yang ngawur. Nah itu yang nggak terjadi di Donald Trump hari ini. Ya semuanya memberikan applause. Amerika ya terjerumus sekarang kan. Dengan posisinya melakukan declare perang dagang kepada Cina lain. Dan itu yang kita butuhkan di Indonesia. Lingkungan presiden adalah orang-orang yang secara teknokratis menguasai persoalan lapangan. Sehingga ketika ada keinginan dari presiden untuk melakukan suatu tindakan yang sebenarnya itu tidak cukup terukur dari sudut pandang teknokratis, ya mereka mengatakan tidak, jangan gitu. Bukan justru memberikan jalan keluar supaya tetap berlaku, tapi kemudian implikasinya yang berdarah-darah dalam masyarakat. Nah, itulah yang melahirkan Indonesia gelap itu sebenarnya. Iya, betul itu. Jadi bukan tanpa reasoning ya. Kan nggak ada mana mungkin kita menginginkan di Indonesia ini gelap. Tapi kalau kita mengatakan itu itu semua, ya karena nggak ada alasan empiriknya yang kayak gitu-gitu. Nah ini reaksinya begitu kan, seakan-akan ini mendowngrade ya mereka, dan mereka sendiri seakan-akan merasa atau mendefine dirinya itu berada dalam posisi yang terpisah sebagai entitas gitu dengan rakyat, dengan opini dan seterusnya. Enggak, kita bagian dari opini itu gitu loh. Iya, karena menempatkan kritik itu sebagai sesuatu yang nggak berarti ya. Iya, kayak gitu-gitu. Oke Buya. Nah, ini yang jadi soal adalah berbagai kritik segala macam ini menjadi masukan yang cukup diseriusi enggak untuk misalnya dalam rapat-rapat kabinet dan seterusnya, sehingga ada lagi kita ada evaluasi. Realitas politik hari ini masalahnya kan komposisi kabinetnya adalah kabinet gado-gado ya. Iya. Tadi merefleksikan soal isu matahari kembar, belum lagi koalisi politik yang begitu gemuk. Tadi Buya mengatakan ya jangan-jangan menterinya juga merepresentasikan kepentingannya sendiri, alih-alih kepentingan banyak orang. Ya ini memang menjadi kerisauan yang tidak bisa dianggap remeh ya. Karena ya situasi politiknya tidak cukup memberikan sinyal positif untuk untuk menegaskan kepada publik bahwa kita itu punya harapan besar untuk berbenah, untuk memperbaiki diri dengan tadi modalitas elit politik yang seperti itu ya. Iya betul. Itu yang jadi masalah. Iya, ya, itu kan kerisauan banyak orang itu sekarang ini adalah sebetulnya ya, menteri-menteri kita sekarang pada ngapain sih ya gitu kan. Ada pertanyaan kayak gitu, seakan-akan mereka itu mengambang di atas masalah. Mereka nggak berani berkata sesuatu, takut dibilang salah dan atau memang sekali ngomong terbukti salah gitu kan. Jadi aduh semuanya gamang gitu loh. Di cibiran banyak orang juga kan DPR, daripada dia bekerja lebih baik tidak bekerja, karena sekali bekerja malah bikin masalah. Aduh ini lah. Jadi ya Pak Prabowo sendiri kan dia harus belajar dari kenyataan-kenyataan seperti ini ya, karena kan ya apalagi dia punya impian jadi 2 periode ya. Dia kan harus buktikan betul pada periode pertama ini lewat kebijakan-kebijakannya yang tronton, termasuk dengan jajaran kabinetnya yang bisa bekerja, kayak gitu. Buya, terima kasih. Oke, saatnya matahari kembar itu sebenarnya bisa saja diabaikan kalau kebijakan Pak Prabowo juga jelas ya, terukur, dan itu semua
berdasarkan satu parameter yang sifatnya itu juga ilmiah, teknokratis, evidence based. Tadi catatan gue jangan reaktif, karena kalau itu yang terjadi, mau ada matahari kembar, mau ada mataharinya tunggal, tetap saja kecemasan orang bahwa Indonesia gelap itu akan terjadi, ya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi itu sikap politik yang harus diambil oleh presiden ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.